Presiden. Oke, itu bukan hak kami. itu bukan urusan saya. Urusan Anda adalah ijazah palsu. Tapi bukan urusan saya. Hak mengeluarkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana publik tidak akan dikejutkan begitu Mahfud MD diangkat menjadi tim percepatan reformasi Polri, tiba-tiba dia berkomentar meminta, bahkan menyuruh UGM untuk diam dalam masalah ijazah palsunya Jokowi. Menurut saya UGM sudahlah melakukan penjelasan itu cukup. Kemarin yang dilakukan cukup itu udah penjelasannya. Sudah penjelasan, jangan ikut lagi menjelaskan. Jadi begini. Menjelaskan maksudnya Rektor UGM. Terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Sebulan lalu ketika Prof. Kuncoro itu ramai disorot oleh publik, kemudian tampil di salah satu televisi. Profesor Kuncoro yang menyangkut itu mungkin dimaksud Pak Mahfud. Orangnya sendiri menyanggah bahwa Ya itulah tadi saya katakan karena dia kondisi under pressure tadi. Anda ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. Harusnya sanggahan dari Pak Kasmujo. Oh tidak, Prof. Orkestrasi itu bukan seperti itu. Saut menyaut informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi politik. publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik publik. Saya adalah warga negara pembayar pajak. Dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019, untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Di salah satu televisi saya beritahu, Pak, ini aja Pak, UGM itu bilang bahwa UGM mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo. Ini buktinya, ini buktinya. Sudah cukup itu aja. Nggak usah katakan bahwa Joko Widodo itu orangnya gitu. Pokoknya kalau ijazah itu sudah dikeluarkan, ya urusan di luar. Kalau ada yang memalsu dan sebagainya dipakai oleh orang lain yang sebenarnya bukan Joko Widodo yang itu urusan di luar, bukan urusan UGM. UGM jangan terlalu mati-matian terkesan membela juga ya. Jangan kesan membela. Dan itu yang kemarin kemudian dikatakan oleh Bu Ova dan kawan-kawan. Menurut saya benar. Jadi Bu Ova, Bu Rektor, katakan itu terus-menerus bahwa UGM telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo dengan bukti-bukti ini konkret. Sesudah ijazah diberikan bahwa itu digunakan oleh orang lain atau hilang lalu dipalsukan atau apa, itu bukan urusan UGM. Tapi kalau minta ke UGM ini, kan gitu. Loh, ini apa enggak blunder Mahfud MD di era keterbukaan publik? Sepertinya Mahfud MD ingin membuat publik tidak mengetahui keseluruhan masalah ijazahnya Jokowi itu lewat UGM. Di zaman katanya transparansi dan kejujuran itu adalah moto dari kita bernegara ini. Apa ini tidak settingan juga yang dilakukan oleh Mahfud MD? Karena publik menilai pada waktu ada reuni kemarin itu agak aneh dilihat publik kan. Ada reuni dan semua orang di Indonesia ini yang tamat sekolah rata-rata mengadakan reuni. Tapi reuni yang diadakan pada waktu Jokowi dipermasalahkan. Nah ini berjalan masalah ijazahnya Jokowi di luar kan. Tiba-tiba ada reuni, tapi reuninya kok aneh. Biasanya reuni itu orang tuh akrab. Karena kita memang sebaya dulunya sering bercanda, sering berkelakar. Tiba-tiba kok aneh. Tempat duduk Pak Jokowi dibedakan. Kemudian ada penyambutan yang luar biasa. Nah ini kan aneh. Kalau kita biasanya tepuk kepala lah, dorong kepala supaya kita nampak keakraban itu. Apalagi ada pula seorang yang bernama Mulyono yang mengatakan tidak ada di Fakultas Kehutanan itu pada waktu itu Fakultas jurusan Teknologi Kayu. Kenalkan namanya Pak. Saya Mulyono, angkatan tahun masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi. Iya. Gimana? Pernah satu kelas Pak? Kelas satu. Ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun
Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Tentu jadi pertanyaan besar sama publik. Kenapa tiba-tiba Mahfud MD meminta UGM bungkam? Itu aja. Dan nggak usah membela lagi. Cukup sudah menjelaskan itu. Sudah biar perdebatan itu terjadi antara Rismon dan pendukungnya Pak Jokowi atau apa. Biar aja di situ. Lalu kan hukum ujungnya. Silahkan aja gitu. Oke. Saya berharap UGM nggak usah komentari lagi. Udah bagus itu. Cukup ya. Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya Mahfud alumni UGM. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya. UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Yeah. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang Apa Mahfud MD takut ijazahnya Pak Jokowi itu terbongkar melalui UGM? Terbongkarnya apa? Terbongkarnya bisa asli ataupun palsu. Ya baguslah sebenarnya kan. Yang publik inginkan terbongkar betul-betul. Ijazah Jokowi ini asli apa palsu. Tapi yang akan kita lihat di sini, mungkin saja Mahfud MD sudah mendapatkan informasinya. Informasinya apa maksud saya? Informasinya dari talk show yang diadakan di televisi. Karena begini kawan-kawan, yang dikatakan oleh Mahfud MD tadi itu masalahnya satu yang disebutnya Rismon. Satu lagi Profesor Kuncoro. Nah ini ada debat di sebuah televisi yang pantas kita saksikan. Jangan-jangan di sini kuncinya. Rahasia ijazahnya Jokowi ini. Apakah palsu ataupun asli? Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu. Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu kan artinya tidak perlu menunjukkan ijazah. Legalisir itu sudah bukti juga melakukan dari situ. Begitu. Nah sekarang sudah ada saksi. Saya ketika saya menjabat ketua Dewan Guru Besar, saya punya banyak sahabat Dewan Guru Besar dari mereka. Dan kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar, ketika melakukan pidato untuk akhir tahun, Pak Jokowi hadir di sana dan juga kemudian berpidato di situ, saya tahu. Saya bertanya-tanya, betul tidak orang di sini? Mereka mengatakan betul. Itu saksi dari para dosennya. Pada waktu kami reuni alumni saya dari Fakultas Psikologi, ada adiknya teman itu, iki loh koncone Jokowi mbien, itu sudah suatu kesaksian dari situ. Tuh, saya dari saksi dan bukti. Bahkan makanya tadi saya menjadi pernyataan saya adalah apakah yang menjadi dasar itu adalah fisiknya, ijazah, atau pengakuan mereka sebagai lulusan UGM. Karena hubungannya dengan untuk melamar jadi untuk di KPU dan sebagainya. Di sejarah awal dulu persoalan itu muncul gitu loh. Nah kalau misalnya yang seperti itu terjadi, loh buat apa fisik ijazah? Karena pada kenyataan kalau ngelamar kita pekerjaan tidak diperlukan itu. Jawabannya verifikasi dari KPUD Solo itu memang tidak ada. Jadi berita acara pemeriksaan pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota tahun 2005 itu tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi murni yang ada adalah menurut Ketua KPUD Solo Bapak Justinus Arya itu mengatakan ya yang diketok pleno internal sah adalah lembar fotokopi ijazah berlegalisir. Nah pertanyaannya adalah kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu gitu loh. Jadi
bukan kita mempertanyakan tadi itu yang dibilang Profesor Kunchoro, kesemuanya kita tanyakan. Oleh karena itu keterbukaan atau transparansi proses akademik dari Pak Jokowi ini harus dibuka. Tetapi apa yang kami dapati tanggal 15 April ya pihak 15 UGM, April tahun ini? 15 April tahun 2025, pihak UGM yang diwakili oleh 2 wakil rektor saat itu tidak menunjukkan sama sekali dokumen apapun. Dan ditambah lagi kejanggalan bahwa yang ditampilkan di Tipidum sendiri, bahwa total SKS hanya 122 SKS, mata kuliah wajib itu 88, terus mata kuliah pilihan itu 34, total 122 SKS. Dan itu hanya cocok untuk sarjana muda sesuai dengan pendaftaran awal yang ditunjukkan juga oleh Dirtipidum. Pendaftaran awal Pak Jokowi tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Dan registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademik 1981-1982 juga sarjana muda. Awalnya perdebatan antara Profesor Kunchoro dan Dr. Rismond ini santai saja sebenarnya kan, hanya bersifat tanya jawab. Tapi belakangan memanas sekali kawan-kawan. Sumbu peledaknya sebenarnya disulut oleh Profesor Kunchoro dengan mempertanyakan Rismond Sianipar ini sudah menyinggung pribadi kayaknya, bukan substansi lagi, kata orang-orang yang pintar. Saya adalah dalam kapasitas apa menelisik? Untuk apa mereka menelisik? Karena kecintaan kami kepada alma mater kami, begitu. Yang kedua, kecintaan kami pada Republik ini supaya besok ya target saya bukan Pak Jokowi atau memenjarakan Pak Jokowi, tetapi target saya adalah supaya KPU mulai KPUD sampai KPU itu dalam seleksi calon pemimpin kita itu harus tertib, tidak meninggalkan gray area semacam ini. Ya tadi itu saya tanya saya datang sendiri KPUD Surakarta, tidak ada memang berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Surakarta. Bagaimana ini? Jadi kalau wilayah-wilayah atau warna-warna abu-abu ini ada pada calon pemimpin bangsa kita, hancurlah Republik ini. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau perilaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik, melihat kekurangan-kekurangan? Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya. Forum benar seperti apa, Prof? Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah di KPU, kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya. Lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana. Gitu loh. Kalau aturannya legalisir ya itu ya memang seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh, barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Jadi ini hanya soal persoalan data yang dipresentasikan pada waktu betul. Dan kemudian yang disampaikan oleh wakil rektor. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa wakil rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup sama dengan Bang Rismond yang terjadi. Mereka mengungkapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami karena saya lulus 81. Begitu loh. Jadi konteksnya apa nih? Tadi ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120 dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan. Gitu loh. Sama dengan fakultas psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Gitu. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa. Yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Oke, kalau tadi Bung Rismond yang selalu dikatakan adalah semakin mencurigai karena ketika pertemuan dengan pihak rektorat itu tidak ditunjukkan, tidak mempresentasikan ijazah apapun. Dan itu yang semakin membuat pertanyaan besar. Apakah momen yang harusnya menghentikan perdebatan ini atau kecurigaan ini harusnya diambil alih oleh pihak rektorat pada waktu itu, pada waktu para alumni ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi? Pada waktu seperti itu,
Yang tadi saya sudah tidak menjabat apa-apa sehingga saya tidak bisa mengontrol secara langsung. Tetapi dugaan saya adalah mereka itu menghormati hak asasi manusia. Ini bagian dari privasi seseorang. Dari privasi seseorang yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya bukan hanya sekadar privasinya. Sekarang apa kepentingan beliau meningkat seperti itu? Kecintaan alma mater kemudian dampaknya sekarang yang terjadi merusak alma mater atau mencinta alma mater. Judul dari topik ini adalah Gajah Mada yang semakin kacau dengan seperti itu. Anda menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon karena ini semakin merusak reputasi UGM. Kalau ada upaya beliau yang lebih bagaimana mencintai UGM, tidak membuat mereka seperti ini, saya tidak masalah. Tetapi ini yang terjadi orkestrasi yang mungkin bukan tidak dilakukan oleh Bang Rismon, tapi dilakukan oleh follower-follower yang mereka lone wolf. Akibatnya kemudian semacam orkestrasi yang semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kalau beliau mencintai UGM, stop dong. Ngatur bagaimana. Tapi seperti itu apa? Dia justru bermain. Saya berikan kesempatan Bung Rismon. Permainan apa, Profesor? Jadi begini ya, jadi kita di samping sistem administrasi akademik juga kita menganalisa kesesuaian teknologi. Makanya saya bilang pada tanggal 15 April tersebut, seharusnya itu bisa diselesaikan sampai di situ. Tetapi UGM memilih bahwa ya kami akan tunjukkan ketika ditempuh jalur hukum. Ini kan seolah-olah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Jadi Profesor Kunchoro, kita sudah memiliki transkrip nilai baku Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtividum. Transkrip nilai itu tidak ada yang tulis tangan seperti itu. Jadi pertanyaannya itu transkrip nilai siapa? Apakah itu transkrip nilai final dari atas mahasiswa bernama Joko Widodo? Karena yang kami temui itu sangat UGM, kelas UGM begitu. Jadi enggak, yang kalau boleh saya potong sebenar, itu adalah interpretasi Bang Rismon. Karena apa? Di UGM tahun 80-an sekian, itu tulis tangan itu banyak. Saya juga punya data yang tadi saya tunjukkan kepada Mbak Rosi. Dan data ini karena sekali lagi saya tidak berhak untuk memunculkan, maka saya tidak saya sampaikan. Tetapi itu ada, dan ada tulisan tangan. Dalam ijazah itu biasa ada bukan tulisan. Ijazah, tetapi itu KRS. Transkrip nilai. Kartu rencana studi, gitu loh. Itu yang jelaskan. Anda merasa bahwa tidak ada transkrip nilai yang ditulis oleh tulisan tangan? Transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu tidak baku. Karena tulis tangan itu tidak mungkin kelas UGM itu tulis tangan. Transkrip nilai akhir untuk menandakan bahwa seseorang lulus itu kan disertai di samping mendapatkan ijazah dia mendapatkan transkrip nilai, dan transkrip nilai tahun 85 itu sudah sangat rapi yang kami dapatkan itu dan kami lihat sendiri. Saya kalau boleh Mbak, sekarang dalam kapasitas apa sekali lagi Bang Rismon mengulik di Dirtipidum tadi. Kalau misalnya tapi dijawab. Wah, nampaknya si profesor ini sudah mulai terdesak. Dia mulai balik ke awal lagi kan. Atas dasar apa? Sudah diterangkan jelas-jelas oleh Rismon Sianipar. Pura-pura tidak tahu dia. Dan Rismon Sianipar ini memang dia selalu berkata atau menarasi atau menganalisakan berdasarkan data. Dan Profesor Kunchoro ini mengatakan dia punya data juga, tapi tak boleh disampaikan ke publik. Kan itu dikatakannya tadi. Pertanyaan kita, apakah Mahfud MD sudah mengetahui sekarang ini? Karena Mahfud MD kan menjadi anggota tim percepatan reformasi Polri. Ya, jadi pasti kasus ini menjadi perhatian Mahfud MD juga. Karena kasus itu sedang ditangani Polri, sedang menjadi polemik yang besar di tengah masyarakat. Apakah kebenaran-kebenaran dari yang dikatakan oleh Rismon ini yang tak bisa disanggah sebenarnya oleh Profesor Kunchoro ini adalah sebetul-betulnya masalah ijazahnya Jokowi? Atau dalam arti kata, Rismon benar di sini. Tuduhan Rismon itu benar. Apakah begitu? Sehingga Mahfud MD menyuruh yang lain-lain itu bungkam. Termasuk yang berkaitan dengan UGM. Tapi untungnya Rosi Silalahi yang menjadi moderator dari debat ini, pintar dia. Profesor ini coba melarikan diri namanya dalam perdebatan itu. Rosi memfokuskan kembali. Sehingga profesor ini tidak bisa mengelak. Dulu, apakah transkrip nilai akhir yang ditulis dengan tulisan tangan lazim dilakukan oleh universitas sekelas UGM? Datanya diperoleh untuk apa dulu ketika itu masih menjadi draft? Bisa jadi. Dan pada waktu itu dia mendapatkan itu masih dalam bentuk draft. Belum menjadi satu statement yang di luar gitu loh.
Kalau itu masih seperti itu bisa jadi. Makanya ini persoalan bagaimana dia mendapatkan data dan sebagainya. Dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi di Fakultas Kehutanan pada waktu itu. Karena setiap fakultas itu memiliki kebijakan masing-masing, skillnya, dan mungkin pada waktu itu yang terjadi komputer juga belum begitu banyak. Waduh, ini namanya ngeles ini profesor nih, tapi makin didesak oleh Rosi ini. Intinya Prof Kun ini mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Rizwan mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa, meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa. Lupa tapi tetap ngoceh tentang ijazah itu. Aneh nih orang ini. Coba itu pada diri saya. Karena sekali lagi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di kehutanan. Gitu, saya hanya melihat yang ada di fakultas saya. Dan itu sudah terjadi sekitar tahun yang lalu. Dan itu bukan pekerjaan saya. Sehingga saya tidak tahu. Kalau saya masih pada waktu sudah menjadi dosen, saya kemudian bisa memeriksa, saya tahu. Gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah di luar itu, saya harus menilai. Bukan bidang saya tidak pernah di situ. Saya tidak mengetahui itu. Tapi sekarang mengoceh tentang itu. Tidak. Namun Anda punya keyakinan ijazah Pak Jokowi adalah asli? Ya, saya melihat itu asli dan sekali lagi karena itu bukan hanya dari data. Saya punya sejarahnya, datanya, dari dosen-dosennya, pernyataannya dia kuliah di sana, dari teman-temannya, ada yang menyatakan seperti itu, kurang apa lagi? Gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalnya Bang Rismon tadi juga mengulik itu untuk tujuan apa? Sekali lagi gitu loh. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi ada yang tidak benar gitu, boleh mereka memberikan masukan. Tetapi kan dia punya seperti ini ketika ada kasus ini saja, kemudian dikulik. Apalagi kemudian tadi yang saya permasalahkan, ketika mungkin Bang Rismon sekali saya katakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orkestrasi dari banyak orang. Jadi menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM? UGM. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu. Gitu loh. Apakah Jokowi bisa juga di balik itu ada di sana? Memiliki ijazah asli. Ini bukan sekonyong-konyong karena Anda ingin membela Pak Jokowi. Tidak, Mbak. Saya sangat konsisten tahun 2024 saya membaca petisi. Ketika saya membaca petisi kemudian diikuti di mana-mana, saya sangat tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Jokowi itu pembohong. Dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong. Makanya itu kemudian di banyak kesempatan, bahkan terakhir kemarin, seandainya saya masih punya kesempatan, dan artinya saya pada waktu Jokowi sebagai pemimpin atau presiden atau pemimpin publik, ketika dia memilih bahwa dia ada di belakang suatu partai politik, saya genjot. Karena apa? Karena dulu pada waktu dia mau menjadi lengser jadi presiden, dia mengatakan dia mau tinggal di rumah, tidak menjadi politisi, tapi sekarang dia masih bicara di situ, semakin tidak konsisten. Tetapi sekali lagi bahwa ketika... Jadi Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, lulus dengan ijazah asli. Bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Kita catat kata-kata profesor nih. Profesor boleh salah, tapi tak boleh bohong. Tengok di akhir nanti. Apa yang dikatakan oleh profesor ini mengenai data yang ada di flash disk dia. Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Bentar Pak. Jadi begini. Jadi temuan saya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maret 2015 saya memegang sendiri, Prof.
Saya memegang sendiri skripsi atas nama Joko Widodo dan tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama penguji tidak ada, apalagi tanda tangannya. Berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi ketika saya wawancarai, yaitu ya ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya di situ dikatakan ya didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Ya, karena ini saya potong karena ada 3 hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Sofyan Effendi. Itu Profesor Effendi, aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. MKGU, yang tidak lulus itu adalah mata kuliah gitu. Dasar umum, Prof. Bukan gitu. Mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002. Begitu, sehingga yang terjadi apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu, sehingga dia tidak punya data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kunchoro punya data sekarang? Saya punya data, saya bisa melihat, artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS, iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan sumber dari Bung Rismon tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya. Oke, saya rasa itu tidak perlu diperpanjang karena kita tidak punya suara dari Pak Sofyan Effendi. Tapi Bung Rismon ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa ini bagian dari kecintaan pada alma mater. Kalau saya tarik benang merahnya adalah karena kecintaan pada alma mater, memberikan pelajaran bagi publik, pencerahan pada publik. Sementara Prof Kunchoro ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Rismon dan 2 alumni UGM lain itu punya daya rusak yang luar biasa pada alma mater UGM. Produk dari kecintaan itu apa, Mbak? Care and love. Hasilnya itu. Ini hate yang terjadi. Salah, Prof. Otokritik itu kan bagian dari kecintaan. Kalau otokritik sampai misalnya melaporkan ke Amnesty Nasional, memberitahukan kepada universitas di luar negeri, itu apakah itu otokritik? Begitu, itu menjelekkan nama baik UGM, menjatuhkan nama UGM. Kemudian ketika tadi saya katakan lone wolf, orang-orang tadi Prof sudah mengatakan itu. Gitu loh. Jadi Anda harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi martabat UGM yang dirasakan oleh Prof Kun. Bagaimana Anda menjelaskan soal perbuatan yang sungguh sangat memiliki dampak pada UGM? Ya itu kan pertanyaan publik jelas sebenarnya. UGM sekarang menutup diri, tidak menjelaskan secara integral proses akademik yang dialami atau yang dilalui Pak Jokowi. Dan itu makanya saya bilang kesesuaian antara kesaksian dengan oleh Profesor Sofyan Effendi juga saya dapatkan dari pernyataan Pak Kasmujo yang tahun 2017 ya, Profesor Kunchoro nonton dialognya itu, bahwa di situ semua publik menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Ternyata 8 tahun kemudian dikoreksi Pak Jokowi sendiri menjadi dosen pembimbing akademis. Dan kemarin reuni
dikoreksi lagi, hanya menjadi dosen pembimbing. Begini Mas, kalau itu saya sangat-sangat paham. Saya pernah mahasiswa seperti itu. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi Prof. Tapi dia pembimbing akademik, dia betul. Tapi disangkal oleh Pak Kasmujo loh. Yang dia tidak adalah pembimbing skripsinya disangkal. Tidak, Prof. Begitu loh. Saya tanya sendiri, Profesor ketemu dengan Pak Kasmujo nggak? Enggak kan? Coba nanti di Jogja, di Pogung Kidul ditanyakan. Jawaban yang sama, ya, sanggahan dari sanggahan dari Pak Kasmujo bahwa tidak ada perannya sekarang dalam membimbing saya skripsi maupun membimbing akademis atas nama Joko Widodo, itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia. Jadi dua orang kami ini menanyakan ke Pak Kasmujo dan jawabannya sama. Di mana peran UGM sekarang meluruskan itu? Siapakah sebenarnya dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Pada waktu Pak Rismon ini menanyakan kepada Pak Kasmujo, wartawan menanyakan Pak Kasmujo, itu apakah dalam situasi yang rileks, santai, atau itu memberikan pressure, ada tidak pemuda. Kalau itu seorang peneliti yang baik, itu ada yang namanya kulon, raport, membina raport dan sebagainya, gitu. Apakah ini terpenuhi data itu? Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu sekarang bahwa saya tanya, itu situasi Profesor Kuncoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? Yang desain pembimbing akademik Kasmujo. Sesuai ini dengan data dari dekan yang data dari dekan atau perkataan dekan atau melihat itu? Melihat ada Pak Kasmujo di dosen pembimbing akademis. Sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Begitu loh, ada rasa takut, bagaimana dia self defense. Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong, mungkin enggak pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong saja untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena terlalu besar tekanan yang saya tanyakan, ini kan orangnya sendiri menyanggah bahwa ya itulah tadi saya katakan karena dia kondisi under pressure tadi. Anda ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. Harusnya sanggahan dari Pak Kasmujo itu bukan disanggah lewat perkataan juga oleh dekan, tapi by data, bukti empirik ada enggak? Data tertulis, dokumen tertulis bahwa Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademis dari Pak Dan itu ada perlukan dari UGM. Iya, karena saya sepanjang itu cuma keterangan dari dekan, saya lebih percaya orang yang bersangkutan, Pak Kasmujo itu sendiri. Nah, bagaimana orang yang pernah mengalami proses akademik di UGM, dosen pembimbing skripsinya pun berubah, dosen pembimbing akademisnya juga berubah-ubah. Pertanyaannya, by data itu siapa dosen pembimbing akademis? By data, Prof. Bukan by statement. Dosen pembimbing akademiknya ya Kasmujo. Dan saya sangat memahami Kasmujo pada waktu itu dosen muda. Begitu loh. Sehingga saya setuju ketika Kasmujo saya belum berhak membimbing skripsi. Karena dia dosen muda. Yang sangat potensial itu adalah karena dosen muda. Itu saya dulu ketika menjadi dosen muda, saya membimbing mahasiswa baru untuk bagaimana memilih KRS, bagaimana social adjustment di fakultas, itu tugas-tugasnya lebih santai, bukan kepada pada tesis skripsi dan sebagainya. Pemilihan mata kuliah itulah tugas dosen pembimbing dan ini dilakukan oleh Pak Kasmujo. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor? Sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini udah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan
pertanyaan Bang Risno. Untuk menghentikan supaya ini Gitu loh. tidak terus-menerus menjadi polemik Nah, yang sekarang kalau menghabiskan misalnya energi. sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja, tidak ada masalah. Tapi ketika ini Mas diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Prof, orkestrasi itu bukan seperti Undang-undang itu. Saut nomor- menyaut apa informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi politik. publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik publik. Saya adalah warga negara pembayar pajak dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali tahun 2014 dan 2019 untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan hak kami. itu bukan urusan saya. Urusan Anda adalah nomor 14 tahun ijazah palsu. 2008. Tapi bukan saya, urusan saya. Hak mengeluarkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan alma mater. Dari mana Pak Profesor Kunchoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkripsinya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkrip nilai ada. Akhir? Ada. Akhir, tulisan tangan. Itulah tadi. Nilainya Anda tadi selalu memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah makanya kalau Profesor Kunchoro benar-benar melihat transkrip nilai akhir itu, saya tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah, mesti tidak percaya. Karena Anda konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian ini tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Kalau gitu loh. keterangan KKN, dia ikut itu KKN. bernilai sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi, beberapa profesor rekannya dan mantan dekan fakultas sumber datanya mantan kan dekan berbeda. fakultas kehutanan. Itu loh. Mantan dekan fakultas kehutanan UGM diwawancarai oleh Profesor Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah diuji skripsinya. Oleh karena itu tidak ada tanda tangan penguji di skripsinya. Coba Prof, di UGM ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Setelah ujian skripsi. Ada ya? Ada dilakukan pendadaran. revisi kan? Oh, direvisi karena pendadaran. Ya, dilakukan revisi, lalu mendapatkan lembar pengesahan penguji. Dia ada pendadaran. Kemana lembar pengesahan penguji pada skripsi Joko Saya Widodo? tidak tahu. Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue sebagai satu kesalahan. Kenapa slip Dia of tongue? mengatakan fakultas kedokteran, di mana-mana muncul. Itu bukan saya, Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan orkestrasi tadi. Kembali ke topik tadi. Itu loh. Nggak usah itu. Lembar pengesahan penguji. Kenapa Anda kembali ke topik tadi? Ini hubungannya dengan orkestrasi Saya tanyakan penjelekan kepada nama UGM. Profesor Wening, tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Kemana itu Prof? Memang tidak ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidum mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang awal. saya tanya Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan maka Anda datang, Anda tanya, harus menjawab. Loh, tapi dia, Gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Prof, kalau begitu ngapain diterima kedatangan kami?
Lah karena Dan mereka memberikan waktu, ruang, dan tempat kepada kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima kedatangan kami. Seperti saya katakan tadi ya, by data gitu. Tidak ada lembar pengesahan penguji di UGM. Ada yang mengatakan bilang hilang katanya. Ada yang mengatakan oh itu ada di belakang. Nggak ada di belakang. UGM pun bingung pada saat 15 April 2025. Jadi ketika tidak ada lembar pengesahan penguji, bagaimana UGM menjelaskan bahwa Joko Widodo lulus dari UGM? Apakah UGM universitas sekelas itu? Yang tidak ada, setelah memang benar dibilang Profesor Kunchoro, ada yang namanya ujian skripsi. Tetapi ada tahapan lain, yaitu revisi. Kalau revisi tidak dilakukan pun tidak akan lulus. Karena apa? Setelah ujian skripsi dilakukan revisi sesuai dengan keinginan penguji, baru ditandatangani lembar pengesahan penguji. Oleh karena itu, ya, saya setuju dengan statement Profesor Sofyan Effendi meskipun sudah ditarik, bahwa skripsi itu belum pernah diuji. Dan skripsi itu menurut keterangan Profesor Sofyan Effendi merupakan contek jiplakan dari pidato Profesor Sunardi. Lembar pengesahan, bukan hanya itu saja yang saya teliti. Lembar pengesahan penguji bukan itu saja. Lembar pengesahan pembimbing pun itu jauh lebih, teknologinya jauh di atas 1985. Dan itu teknologi, itu sudah Microsoft Word tahun 92 ke atas. Saya kira itu dengan sinambela Yosua sudah dibantah pendapat Anda itu, Mas Rismon. Gitu. Jadi di luar sana dengan Yosua Sinambela itu sudah menjelaskan tentang, saya tidak menguasai tentang teknologi itu karena itu bidang saya, tetapi saya membaca tulisan Anda, perdebatan Anda atau jawaban-jawaban oleh Yosua Sinambela itu sudah kalau menurut saya sudah jelas. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang saya bertanya-tanya, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak. Kenapa yang diulik itu hanya Jokowi? Sementara kita masih bisa melihat ada seorang menteri yang mendapatkan gelar doktor hanya berapa waktu, tidak diulik. Yang diulik waktu itu. Gitu loh ya, itu di saat ini. Itu membuat Anda bertanya bahwa ada apa gerakan alumni UGM ini, tiga orang alumni UGM ini hanya khusus terfokus pada Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi kalau kami sayang pada Pak Rismon, Mas Rismon ya, Bang Rismon, saya sayang pada Pak Rismon. Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung gitu loh. Dan kondisi yang seperti ini kok kelihatannya semakin mengulik, betul. Anda punya sukses, Anda telah menciptakan post-truth di Indonesia seperti ini karena banyak dukungan. Drone Emprit mengatakan bahwa Anda menang dalam hal data, dalam percakapan di media sosial, begitu loh. Tetapi ketika masalah kebenaran itu nanti dulu, gitu loh. Ini makanya sekarang tadi yang saya khawatir, kalau ini saya sayang betul menunjukkan pada Bang Risman. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan malah oleh kepentingan mereka karena ada panggung-panggung politik itu. Anda merasa bahwa Bung Rismon ini justru bisa dimanfaatkan oleh orang untuk apa? Ya tadi untuk agar bisa duduk di panggung politik tertentu biar dia masih tetap dikenal. Siapa maksudnya? Bisa jadi Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Jadi Anda justru ingin mengingatkan Dr. Rismon dan kawan-kawan jangan justru dijadikan alat untuk terus membuat nama seseorang. Bisa jadi, karena itu adalah panggung yang membuat Pak Jokowi itu semakin dikenal. Barangkali kalau isu ini terkenal, mungkin nama Pak Jokowi sudah mulai tenggelam, tapi dengan adanya ini dia selalu muncul terus. Oke, silakan dijawab Dr. Rismon. Saya nggak percaya itu statementnya Profesor Kunchoro ya, karena hal ini berkepanjangan sebenarnya dari pihak UGM sendiri, nggak pernah menjawab apapun, tidak pernah menjawab apapun dan menghindar. Di gelar perkara khusus Bareskrim, kenapa UGM tidak hadir menghadapi kami? Face to face menjelaskan semuanya dan itu selesai. Dan saya sebagai peneliti siap salah, Prof. Saya bukan orang UGM, jadi saya hanya dipukul di sini sebagai orang UGM, tapi saya bukan orang rektorat. Anda tidak lagi menjadi seorang guru besar. Bisa menjelaskan apa yang terjadi, kenapa tidak menjawab, kenapa tidak ini. Mereka berarti punya alasan tertentu yang saya juga tidak tahu. Ya, gitu artinya boleh nggak kalau misalnya ada anggapan untuk menghentikan ini harusnya pihak rektorat juga menjelaskan sehingga ini tidak berkepanjangan. Atau misalnya Pak Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, berapa kali yang namanya Bu Ova, kemudian Dekan,
itu sudah menjelaskan. Artinya Gitu loh. Prof Kunchoro ingin mengatakan bahwa Dr. Rizwan Sianipar dan teman-teman, Anda sudah punya mindset bahwa ini pasti ijazah palsu. Tidak. Apapun penjelasannya, Anda nggak akan happy. Tidak. Karena memang tidak pernah ada penjelasan. Saya Pengumuman dari Profesor Ova Emilia meyakini mana datanya. Setidaknya ada digelar di situ data, baru statementnya memastikan. Oke, saya sudah mendengar penjelasan ini dari teman-teman yang menggugat ijazah Pak Jokowi keasliannya. Anda selalu meminta libatkan kami akan, kenapa kami tidak dibiarkan ikut mendengarkan, gelar pada kami. Emang Anda siapa yang bisa mendapat privilege untuk supaya rektorat, polisi ngasih ke Anda? Siapa Anda gitu loh? Saya warga negara, pembayar pajak. Saya juga sivitas akademika UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu, dan dalam kertas suaranya pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Itu hak saya sebagai warga negara. Mungkin jutaan juga ingin memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilaluinya, dan itu tidak. Kan udah nggak presiden lagi. Apalagi yang mau Anda gugat. Tapi tetap saja itu pernah dipakai. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden. Itu harus menjadi domain publik. Bukan ini bukan jawaban saya, bukan rektor ya, tapi cuma saya memperkirakan saja. Apakah kira-kira dalam hal ini rektorat itu adalah melindungi, gitu, melindungi data mahasiswanya. Kalau misalnya yang publik itu bukan pada rektorat, tapi mintanya pada Jokowi. Karena yang berhak itu Jokowi. Tetapi rektorat itu melindungi. Ya jangan tanya pada rektorat. Mintalah pada Jokowi itu membuka. Kalau minta pada universitas, ya universitas saya kan melindungi warga. Misalnya sekarang karena itu seperti yang tadi Prof Kunchoro mengatakan, itu bagian dari data pribadi. Bukan dari data pribadi mahasiswanya. Bukan pribadi Bu Ova sebagai rektor. Tapi dia melindungi data pribadi mahasiswanya kan berapa? Yang bernama Insinyur Joko Widodo. Meskipun yang bersangkutan sudah menjadi presiden dan dia menjadi kalau dia mau minta datanya itu mintalah pada Jokowi. Dan Anda memberikan juga seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi kasih lihat aja ijazahnya tanpa itu haknya Jokowi, bukan saya berbicara dengan itu haknya Jokowi. Jadi jangan ditanya itu pada di UGM. UGM berhak untuk melindungi. Kalau kamu mengatakan hak ini itu hak pada Jokowi, tapi kalau universitas berhak melindungi, itu anggota saya. Apakah saya bisa menjadi Kompas TV ini? Saya mau minta data penjenengan. Enggak boleh. Yang boleh enggak boleh. Kalau aku minta data penjenengan Mbak Rosi, aku harus pada Mbak Rosi. Jadi ketika Dr. Rizwan mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kunchoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda. Gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, Prof. Ini saya punya datanya kok. Di mana? ETD. Ini tadi saya. Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kunchoro datang besok. Saya udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kunchoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya?
Katanya Profesor Kunchoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti desa Tadi katakan katanya tadi. Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Loh, Melihat itu kan semua. cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau, loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM, sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kunchoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika Prof terus punya stempel. datanya, itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak. Hanya sekedar, Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kunchoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah, karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya. tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Sangat mudah kita memahaminya, kawan-kawan. Begitu profesor ini berbuih-buih mengatakan dia punya datanya semuanya, persepsinya tentang ijazahnya Jokowi ini, tentang UGM, tapi begitu ditanya oleh Rismon Sianipar, dia ada datanya, tapi belum dibacanya. Semakin didesak, dia mengatakan, saya tidak tahu. Semboyan dia di awal-awal itu dipatahkan oleh Rismon Sianipar. Semboyan profesor itu yang mengatakan, profesor boleh salah. Udah salah profesor ini. Tapi profesor tidak boleh bohong. Di akhir-akhir kata, Profesor Kunchoro bohong besar. Dia punya data, pernah membacanya, pernah melihatnya, katanya. Begitu ditanya, didesak oleh Rismon Sianipar dan Rosy Silalahi, dia mengatakan, oh saya tidak tahu. Yang dibuat pamungkasnya oleh Rismon Sianipar dengan mengatakan, saya membacanya, saya merekamnya, saya mengetahuinya, saya melihatnya. Ini pamungkasnya yang menjelaskan bahwa apapun yang dikatakan oleh Profesor Kunchoro itu hampa jadinya semuanya. Sehingga menambah blunder UGM. Karena mau tidak mau, Profesor Kunchoro ini kan dosen di UGM, guru besar lagi, janggut panjang lagi kan. Tapi persoalan kita kan Mahfud MD yang tiba-tiba sepertinya berbelok. Mahfud MD ini sama dengan Profesor Kunchoro ini, kawan-kawan. Profesor Kunchoro ini mengatakan, profesor boleh salah, tapi tak boleh bohong. Kalau Mahfud MD tidak, dia menyatakan masalah hukum di Indonesia ini bagus-bagus, lurus-lurus pertama, terakhirnya belok. Apakah Mahfud MD seperti itu juga dalam kasus masalah ijazah palsunya Jokowi ini? Karena begini, sebelumnya pada waktu selesai dia menjadi Menko Polhukam, Mahfud MD pernah mengatakan dia tidak peduli dengan ceritanya Rismon ini. Cerita Rismon bagaimana? Rismon kan mengatakan dia sangat peduli dengan seseorang yang telah memakai ijazahnya yang dikatakan oleh Rismon Sianipar palsu dan dipakai ijazah palsu itu untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, kemudian presiden 2 kali. Dia sangat peduli dengan hal itu. Tapi Mahfud MD sama sekali tidak peduli dengan ucapan Rismon. Dia tak mempedulikan siapapun yang melakukan hal itu. Artinya mempergunakan ijazah palsu untuk menjadi wali kota, jangan-jangan menjadi hakim MK, hakim-hakim semua itu memakai ijazah palsu. Mahfud MD tidak peduli juga. Sedangkan untuk menjadi presiden saja, Mahfud MD tidak peduli mempergunakan ijazah palsunya. Apa pedulinya Mahfud MD? Orang memakai ijazah palsu, menjadi guru, menjadi wakil presiden, menjadi menteri, menjadi apa saja. Tidak peduli Mahfud MD. Misalnya kasus ijazah Pak
Pak Jokowi yang sekarang ini. Saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Kalau Mahfud MD tidak peduli karena tidak akan mempengaruhi sistem hukum tata negara kita. Ya, kalau dia menjadi presiden, Jokowi selama ini tidak mungkin dia berhenti menjadi presiden. Toh itu sudah masa lalu memang. Betul juga Mahfud MD ini. Dia mengatakan tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Termasuk dia menjadi Menko Polhukam pada waktu Jokowi menjadi presiden. Dia tidak peduli dengan apakah dipergunakan ijazah palsu seperti yang kata Rismon itu, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi. Artinya kalau tidak peduli, ngapain pula peduli Mahfud MD dengan yang dikatakan oleh UGM ataupun Profesor Kuncoro. Seharusnya dia tidak peduli juga. Mau orang itu keluar-keluar, mau diam, mau apa, mau jungkir balik, baik rektornya dan segala macam, mau ngomong. Tapi sekarang kenapa disuruh diam oleh Mahfud MD? Setelah dia diangkat menjadi anggota tim percepatan reformasi Polri. Yang kasus ijazah palsunya sedang bergulir sekarang. Sudah ada tersangkanya, Roy Suryo, Rismon, dan lain-lainnya di kepolisian yang sekarang katanya mau direformasi, termasuk anggotanya itu Mahfud MD. Agak membingungkan kita kan? Membingungkan kita sekali. Ya, kalau tidak peduli, mau UGM jungkir balik, mau ngomong dia, mau diam dia, mau Rismon ngomong, mau Rismon diam, dia tidak peduli. Yang harus dipedulikan sebetulnya kalau memang dia tidak peduli. Begitu dia menjadi anggota tim percepatan reformasi Polri, dia seharusnya peduli dengan kasusnya sekarang itu. Kasus Roy Suryo dengan Rismon Sianipar sudah dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik gara-gara ijazah. Gara-gara ijazah Jokowi. Seharusnya itu yang care prosedur-prosedur yang dilakukan oleh kepolisian saat ini. Kenapa harus masalah itu yang harus diurus oleh Mahfud MD sekarang? Ya, kepolisian kita dianggap oleh masyarakat kemarin itu bermasalah. Itu diakui oleh Prabowo. Makanya Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Kan sangat sederhana. Itu sebenarnya tugas Mahfud MD sekarang. Dan kalau menyuruh UGM diam, di mana letak dari transparansi atau pembelajaran atau pencerahan ataupun apapun mencerdaskan bangsa, namanya sebuah kampus. Bukankah tujuan dari universitas itu untuk mencerdaskan bangsa? Dan bukankah untuk mencerdaskan bangsa membuka informasi, mencari informasi dan disiarkan ke publik seluruhnya? Ini kan terbalik-balik pikiran dari Mahfud MD. Bukan ingin mencerdaskan bangsa lagi UGM disuruh diam. UGM apa artinya? Seharusnya UGM memberikan pengajaran, pembelajaran, pencerahan kepada kita, termasuk dalam masalah ijazah Jokowi ini. Apakah memang palsu? Apakah memang asli? Harus diterangkan sejelas-jelasnya oleh UGM by data. Karena di UGM sendiri pun diajarkan kalau melakukan sebuah analisa harus pakai data. Itu diajarkan oleh UGM. Itu diajarkan oleh seluruh kampus di seluruh dunia ini. Dan Mahfud MD adalah seorang yang tamatan Universitas UGM. Tamatan profesor, ngajar lagi sekarang. Apa sudah seperti itu bangsa kita ini sekarang? Disuruh membodohi masyarakat. Itu membodohi nama. Sebuah ilmu pengetahuan, sebuah penyelidikan, sebuah analisa harus by data yang komplit. Data itu kalau masalah ijazah ini, data itu ada di UGM. Harus diungkap semua. Ungkap data seluruhnya. Pertanyaan kawan-kawan, kenapa data itu harus diungkap seluruhnya oleh yang bernama UGM ini? Karena itu tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran itu menganalisa sesuatu masalah harus dengan data yang sangat komplit. Agar apa? Agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Pertanyaan kita, apakah Mahfud MD ini seorang pengajar atau sudah masuk angin? Atau Mahfud MD cuma berani memberi pelajaran kepada orang lain, memberikan pencerahan kepada orang lain sewaktu dia di luar pemerintahan. Begitu dia diminta oleh Prabowo masuk menjadi tim anggota percepatan reformasi Polri ini, artinya Mahfud MD sudah sebagian hari-harinya adalah bagian dari pemerintahan. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau seorang Mahfud MD yang terkenal bersih, tahan banting, bisa terkooptasi namanya dengan cara-cara berpikir untuk membodohi rakyat kita. Konsentrasi kita, perhatian kita adalah bagaimana supaya rakyat ini menjadi cerdas. Hanya sesederhana itu. Dan dengan menyuruh UGM diam,
Itu namanya Mahfud MD membodohi orang lain. Apapun yang dikatakan UGM, walaupun itu bohong seperti Kuncoro itu, mungkin dari kebohongan itu nampak kebenaran. Kenapa saya katakan nampak kebenaran? Begitu dikatakan, dinarasikan terus kebohongan tersebut, terbongkar kejujuran yang sebenarnya kan. Apa tujuan dari Kuncoro ini membela ijazahnya Jokowi? Bukan membela ijazah katanya, membela UGM. Tapi ujung-ujungnya dia membela siapa? Bukan membela sebenarnya, hanya ingin memojokkan Rismon Sianipar. Karena dalam debat-debat seperti itu bisa nampak kebenaran di balik kebohongan, kan begitu juga. Dan di UGM harusnya begitu juga. Di sebuah tempat pembelajaran, coba bayangkan, tidak dibungkam oleh Mahfud MD. Tapi saya berharap kawan-kawan, orang sekelas Mahfud MD ini yang kita inginkan juga untuk memperbaiki bangsa itu, janganlah sampai begitu cara berpikirnya. Logika yang terbalik yang dimainkan belakangan sama dengan ucapan dia lurus, tiba-tiba begitu dia di dalam langsung belok. Hampir sama ucapan dengan Profesor Kuncoro kan? Profesor boleh salah, tapi profesor tidak boleh bohong, tapi ketahuan bohongnya. Mahfud MD juga sesuai dengan kata-kata dia, lurus, tapi begitu dapat jabatan belok. Waduh. Saya tidak berharap seperti itu kawan-kawan. Sebab Mahfud MD ini putra bangsa yang terbaik menurut saya di bidang hukum sekarang ini. Demikian saja ya. Terima kasih.